Realme 10 Pro Series baru saja diluncurkan, harganya itu mulai dari 4,5 jutaan. Agak naik dibanding Realme 9 Pro kemarin, tapi kita dikasih prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 695. Mungkin sebetulnya udah banyak yang tahu performa chipset ini buat gaming seperti apa. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat lebih detail lagi gimana sih performa Realme 10 Pro ini kalau dipakai buat main game. Game pertama yang saya tes adalah Asphalt 9. Di settingan grafis ternyata nggak ada pilihan 60 fps. Langsung aja kita main di settingan defaultnya. Di sini grafis yang dirender sih kelihatan lumayan. Buat HP kelas segini udah oke banget lah. Yang pasti jangan disamain sama pas main di iPhone. Tapi memang sayang, frame rate yang didapat itu cukup pas-pasan. Kalau saya perhatikan, stabil di kisaran 27-30 fps. Dan ini saya main di mode online-nya ya. Jadi overall sih lumayan. Game kedua yang saya coba adalah Crossout Mobile. Saya coba main di settingan very high. Pas main, ternyata game ini bisa berjalan dengan sangat baik di Realme 10 Pro. Grafisnya bagus dan yang penting smooth. Udah bisa dapat high frame rate 60 fps dan di sepanjang game stabilnya juga di kisaran 59-60 fps. Jadi performanya bagus pas main di HP ini. Lanjut saya tentunya cobain Genshin Impact, salah satu game terberat di HP ya. Settingan grafis sih nggak usah tinggi-tinggi, saya set ke low aja. Pas main di settingan ini menurut saya masih lumayan banget. Soalnya bisa dapat frame rate di kisaran 30-40 fps. Pas lagi scene battle juga masih dapat di kisaran segitu. Malah kalau musuhnya dikit, bisa dapat frame rate di atas 40 fps. Bahkan sesekali bisa sentuh 54 fps. Jadi oke banget, walau memang grafis nggak tajam-tajam banget karena settingan di low. Tapi buat HP harga segini sih, main Genshin performanya udah tergolong lumayan banget. Terus saya coba main game MOBA yang sangat populer di Indonesia, yaitu Mobile Legends. Di sini grafis bisa set ke ultra, jadi kita main di settingan ini aja. Pas main sih enak dan lancar banget, bisa smooth dan juga stabil. Pas di sini yang ramai sekalipun, masih bisa dapet frame rate di kisaran 59-60 fps. Ada sih drop ke 57 fps, tapi sepanjang permainan cuma nemuin sesekali doang. Jadi overall main Mobile Legends di HP ini sangat memuaskan. Selain mulus, dia juga sangat stabil. Game kelima yang saya coba adalah Pokemon Unite. Settingan grafis defaultnya udah keset ke yang paling tinggi. Saya langsung coba main di settingan ini. Sebetulnya masih mirip dengan pas main Mobile Legends tadi. Game ini bisa dapat high frame rate dan bisa jalan di kisaran 58-60 fps. Memang pas battle kalau lagi banyak efek tuh bisa sesekali drop ke 54 fps. Atau bahkan ke 51 fps kalau efeknya banyak banget. Tapi itu dropnya masih tergolong oke dan wajar. Experience-nya masih enak banget, nggak kelihatan patah-patah. Pas battle lawan bosnya pun pas lagi rame banget di layar, masih bisa dapetin frame rate di kisaran 54-60 fps. Walau ada sekali turun ke 48 fps, tapi sekali doang. Overall sih, main Pokemon Unite di grafis paling tinggi di HP ini masih enak banget. Lanjut saya main Free Fire yang juga populer di Indonesia ya. Saya main versi yang Max. Settingan grafis tentu saya set ke rata kanan semua. Performanya pun bagus ya, bisa jalan stabil di kisaran 59-60 fps. Jadi termasuk mulus. Sesekali ada drop ke 56 fps, tapi itu wajar dan nggak mengurangi experience. Next, saya main Call of Duty Mobile. Settingan grafis kurang lebih sama kayak di HP Snapdragon 720G ya. Bisa set ke grafis yang lumayan tinggi. Saya main di High Max. Di mode multiplayer bisa jalan di kisaran 57-60 fps. Ini termasuk smooth dan stabil juga. Untuk layarnya, selain desainnya bagus banget karena bezel sampingnya tipis, kualitas panel IPS-nya pun menurut saya bagus dan sudah 120 Hz. Terus saya merasa touchscreen-nya juga cukup responsif buat main game shooter.
Pas main di mode yang lebih rame, yang sampai 20 player pun masih nggak beda jauh. Paling sesekali ada drop ke 54 fps, tapi overall masih smooth. Di mode Battle Royale-nya pun juga kurang lebih sama ya. Kurang lebih jalannya di 57-60 fps. Dan ini termasuk smooth dan bagus banget buat HP kelas 4 jutaan. Game ke-8 yang saya coba adalah Apex Legends. Untuk settingan grafis bisa kalian lihat sendiri di sini. Udah termasuk cukup tinggi buat HP kelas menengah ya. Saya coba main game pertama di settingan Ultra HD dulu. Saya langsung turun di tempat ramai dan bisa dapetin framerate di kisaran 35-40 fps. Buat settingan Ultra HD menurut saya udah lumayan banget di HP kelas 4 jutaan. Terus saya main lagi di grafis normal dengan frame rate very high. Di sini pas lagi rame dan banyak musuh bisa jalan di kisaran 45-50 fps. Lumayan stabilnya itu di 47-50 fps dan sesekali drop ke 45 fps. Menurut saya ini udah lumayan banget. Pas di akhir game ada sih sekali drop ke 27 fps, tapi nggak lama langsung naik lagi ke 40-an fps. Snapdragon 695 ini sebetulnya memang cukup mirip dengan 720G. Tapi kalau saya perhatikan, dia lebih stabil dibandingkan 720G. Di 720G itu lebih sering nemuin frame drop. Kalau di sini lebih jarang. Terus lanjut saya main PUBG Mobile. Di sini settingan grafis smooth dan normal bisa set frame rate hingga ultra. Kalau HD bisa set hingga high. Saya langsung main di normal ultra aja. Pas main sih HP ini nggak ada kendala buat jalanin game ini secara baik. Terasa lancar karena bisa jalan di 39-40 fps dan masih stabil banget. Saya sebetulnya yakin sih HP ini harusnya masih sanggup jalan di frame rate ekstrim 60 fps. Cuma entah kenapa nggak dinyalain sama Tencent. Atau kalau mau kasih diferensiasi dengan HP yang lebih premium, kasih settingan 50 fps aja menurut saya. Karena HP ini sanggup banget. Terakhir, saya main PUBG yang lebih baru yaitu New State. Nah, kalau ini settingan grafis bisa lebih tinggi. Bahkan di light bisa set hingga 90 fps. Pertama saya main di grafis light 90 fps dulu. Pas main pun terasa sangat smooth ya, karena bisa jalan di kisaran 74 hingga 86 fps. Memang fluktuatif, tapi masih terasa sangat smooth. Terus pas di agak akhir, memang agak turun di bawah 70 fps. Tapi menurut saya, ini tetap masih smooth, karena udah di atas 60 fps. Daripada PUBG biasa yang cuma mentok di 40 fps ya. Terus saya coba main lagi di settingan HDR Extreme. Nah, di settingan ini juga nggak kalah enak. Grafis bisa dapat lebih bagus, dan frame rate bisa dapat di 48-52 fps. Jadi masih enak. Lumayan mulus walau nggak sesmooth di settingan light tadi.
Tapi ya jelas lebih baik dibandingkan 40 fps di PUBG Mobile biasa. Sesekali ada drop ke 42 dan 44 fps. Tapi sepanjang permainan, cuma nemu drop sesekali doang. Dan dropnya pun nggak bikin ganggu. Overall sih, PUBG New State enak dimainin di HP ini. Potensi chipsetnya nggak dilimit juga sama developernya. Kesimpulannya gimana? Apakah Realme 10 Pro ini bisa diandalkan buat gaming? Menurut saya sih, di harga 4,5 jutaan masih lumayan banget dipakai buat gaming. Bahkan dari 10 game yang saya coba, ada 7 game yang bisa dapetin high frame rate dan bisa dibilang cukup stabil. Ya udah, sekian dulu video tes gaming dari Realme 10 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu aja video review dari Realme 10 Pro ini untuk pembahasan yang lebih detail.